Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Kak. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan tentang baik, pada mata kuliah hari ini Bapak akan menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan pengaruh sosial dan kontrol pribadi. Kalian sudah punya pengalaman pernah dipengaruhi oleh seseorang? Ya? Oke, maka penting untuk kita belajar bagaimana kita memiliki secara psikologis memiliki prinsip bagaimana seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya, lingkungan sosial. Akan tetapi itu harus diimbangi dengan kontrol pribadi. Nah, kontrol pribadi itu butuh pengalaman, baik pengalaman intelektual, pengalaman berteman, dan pengalaman di lingkungan sosialnya. Oke, kita lanjut. Lanjut Bapak. Baik, kita akan belajar tentang definisi dulu. Apa sih itu pengaruh sosial dan kontrol Pribadi. Kita lihat dulu secara definisi. Secara definisi kita melihatnya bahwa pengaruh sosial itu cara seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi keyakinan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan gitu. Apa yang kita lakukan itu kadang-kadang memang dipengaruhi oleh orang lain, pengaruh sosial. Kita nggak sadar kadang-kadang. Misalnya kalian datang di sini itu dipengaruhi orang lain atau tidak? Secara teori memang pengaruh sosial itu adalah cara seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi keyakinannya. Ya, kalian datang ke sini yakin nggak ada perkuliahan, kira-kira gitu. Kemudian perasaannya senang atau tidak datang ke perkuliahan ini? Senang. Melihat perilaku orang lain, misalnya kalian melihat temannya itu perkuliahan sudah mau dimulai, ayo kita naik, kira-kira gitu. Ada dan kita diam, masih harus di jam. Jadi pengaruh sosial adalah cara seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi keyakinan. Kita nggak sadar bahwa kalian datang ke sini memang ada yang mempengaruhi tadi itu. Ada yang dipengaruhi oleh temannya atau dipengaruhi oleh pribadi, oleh waktu. Ini sudah jam berapa? Ternyata saya harus kuliah. Kemudian ada kontrol pribadi. Kontrol pribadi itu secara definisi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Nah, ini yang penting. Pengendalian diri mengatur memimpin tingkah agar dapat mencapai kesuksesan positif. Nah, ini pentingnya kontrol diri itu sebetulnya lebih kepada pengalaman intelektual, pengalaman pribadi yang ada kaitannya dengan religiusitas dan keagamaan sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini pentingnya belajar tentang pengaruh sosial dan kontrol. Gampangnya gitu. Konformitas. Yang pertama biasanya ada yang namanya kohesivitas. Kohesivitas itu ya ini ada ketertarikan yang dirasakan oleh individu terhadap satu kelompok. Kita ini sebagai individu kadang-kadang berperilaku seperti orang lain karena ada faktor kohesivitas, tertarik. Misalnya seperti apa ya? Misalnya pengaruh teman itu biasanya ada unsur yang lebih tinggi. Karena tidak jarang misalnya ada mahasiswa semester awal. Kalian semester berapa sekarang? Semester awal semester 1 itu ada saja mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan perkuliahannya karena faktor menarik ternyata di sini. Kira-kira gitu. Faktor ketidaktertarikan itu bisa saja berarti seseorang bisa merubah perilakunya karena faktor tertarik. Berkerudung, dari kanan, dari kiri, ada faktor yang tertarik sebetulnya atau ikut-ikutan gitu kan. Kemudian yang kedua, faktor konformitas itu karena ukuran kelompok. Semakin banyak anggota yang tergabung, ini biasanya begitu. Bagian dari indikator biasanya. Kalau anggotanya banyak, berarti memiliki indikator yang
Positif atau negatif? Positif, kira-kira gitu. Sehingga kadang-kadang kita ada secara individual itu kalau ada banyak yang ikut, saya mau ikut, kira-kira gitu. Nah, ini bisa saja kita itu merubah pola perilaku berdasarkan norma yang ada di sekitar kita karena dipengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena banyak yang ikut, maka bisa saja karena faktor kesadaran atau karena faktor tidak enak ke lingkungannya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, yang pertama konformitas, yang kedua adalah kesepakatan. Apa itu kesepakatan? Secara definisi, kesepakatan itu adalah bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seorang kepada orang lain. Bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seorang kepada orang lain. Ini pasti kita sebagai individu kita pernah melakukan kesepakatan dengan teman kan? Ya. Dengan orang tua pernah? Ya. Biasanya dengan orang tua kaitannya dengan apa biasanya? Saya punya anak usia 6 SD ya. Uang san. Saya sepakat dengan anak saya. Uang sanunya itu satu hari 10.000. Tapi kan sekolahnya kan pagi sore kan. Jadi pagi 5.000, sore 5.000. Jadi satu hari 10.000. Sanu itu. Sepakat saya. Jadi satu minggu itu berapa hari? 6 hari. Jadi selama kalau Senin pagi 60.000 dari saya. Tapi saya sepakat, kurang tidak kurang itu harus cukup. Nah, kesepakatan itu. Kadang-kadang kita berperilaku secara psikologis karena ada kesepakatan dengan orang lain. Anak saya perilakunya akan meniru orang lain, dia tidak akan meminta uang, sudah ada kesepakatan. Sama dengan kalian, misalnya perkuliahan ini, karena ada faktor kesepakatan, iya kan? Kesepakatan kita masuk jam 3, yang jam 3. Kenapa belum masuk? Jawab pertanyaan tadi, belum jam 3 Pak. Betul ya? Ya. Faktor kesepakatan tadi. Prinsip-prinsip dasar kesepakatan yang harus kita ketahui. Yang pertama biasanya komitmen. Nah, kita punya komitmen. Kita ingin belajar sehingga jam 3 harus masuk, ya masuk. Kemudian ada timbal balik. Saya kira kalian tidak akan kuliah kalau tidak ada suatu hal yang minimal bermanfaat bagi kalian. Iya kan? Yang minimal ngisi absen kira-kira gitu. Absennya tidak bolong. Itu timbal baliknya kira-kira gitu. Jadi kalian datang ke sini secara langsung absennya tidak bolong. Secara tidak langsung pasti ada ilmu yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, karena kesepakatan itu karena punya kekuasaan. Misalnya begini, ketika saya menawarkan sesuatu, kalian sepakat atau tidak, itu karena faktor kekuasaan kadang-kadang. Saya ini kalau tidak ikut masuk, kalau bisa nggak ada saya. Karena saya punya kekuasaan. Kadang-kadang kita bersepakat dengan orang lain itu karena ada sesuatu yang punya kepentingan. Kemudian pertemanan bisa saja sepakat, misalnya janjian kemana. Kemudian ada faktor kelangkaan. Langkah itu kalau tidak dilangkah itu agak sulit didapat. Langkah itu biasanya begitu. Sehingga kita perlu melakukan kesepakatan dengan orang. Kemudian yang keenam itu validasi sosial. Validasi sosial itu artinya sesuatu yang menjadi kesepakatan kadang-kadang itu memang benar secara kan satu orang atau lebih untuk melakukan satu atau berapa tindakan kepatuhan. Contoh, ketika saya mengatakan kita masuk jam 3, mahasiswa ada ikut serta, bahasa kasarnya di sini kepatuhan. Apa kepatuhan itu? Apa yang dilakukan? Karena ada bentuk pengaruh sosial di mana seorang memerintahkan satu orang, saya atau kalian memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan satu atau beberapa tindakan. Untuk melakukan satu atau beberapa tindakan itu kepatuhan. Bisa kalau dalam keluarga itu kita mencontohkan seorang anak kepada orang tua. Kalau di kampus
mahasiswa ke Dosen. kalau di sekolah bisa murid ke Guru. kalau di pesantren santri ke Kiai. ya, kayak gitu. Kalau pertemanan mungkin dari senior ke junior bisa juga pertemanan. Kita lihat dari aspek-aspek kepatuhan. Biasanya kepatuhan ini bisa berjalan, bisa diikuti ketika dia memiliki ketika yang menyampaikan memiliki pemegang otoritas. Kalau di kelas dosen lah, kalau di sekolah mungkin guru gitu. Kemudian karena faktor adanya situasi dan kondisi yang biasanya perkuliahan hari Jumat dipindah ke hari Kamis. karena faktor ada situasi dan kondisi juga sehingga harus dipindah perkuliahan itu atau karena faktor kesadaran diri. Tapi kalau kesadaran individu ini pilihan terakhir biasanya. Orang patuh itu orang sadar itu agak ini biasanya. Kalau ditanya kalian patuh terhadap dosen kalian, biasanya jawabannya susah sekali. Kesadaran individu. Tapi kalau dia pertimbangannya karena pemegang otoritas, biasanya sepakat saja. Kalau yang kedua biasanya karena faktor situasi dan kondisi, biasanya cepat disepakati. Baik, saya kira gitu pertemuan kita hari ini semoga bermanfaat. Amin. Amin.